molekul. Nah, pembentukan atom atau yang dikenal dengan proses atomisasi itu sebenarnya ada dua metode, yang menggunakan nyala api dan yang tidak menggunakan nyala api atau dikatakan menggunakan elektrotermal, jadi menggunakan pemanasan menggunakan listrik. Tapi intinya adalah proses pembentukan atom, karena di sini yang kita bahas adalah spektrofotometri atom. Nah, ini di PowerPoint ini adalah gambar dari spektrofotometer atom yang menggunakan nyala. Di sini prosesnya adalah absorpsi. Kenapa ada absorpsi? Karena di sini ada sumber cahaya. Ini adalah sumber cahayanya. Ini proses pembentukan atom. Karena sampelnya cairan harus diubah ke dalam bentuk gas. Nah, di sini akan terjadi proses atomisasi. Atom-atom ini karena di sini menggunakannya sumber cahaya, ini prosesnya adalah absorpsi. Nah, sebenarnya spektrofotometri nyala itu sebenarnya ada dua. Ada yang emisi. Ini sudah saya jelaskan apa bedanya yang emisi dengan yang absorpsi. Jadi kalau yang emisi tidak memerlukan sumber cahaya, tapi kalau proses absorpsi perlu sumber cahaya. Seperti halnya yang sudah saya jelaskan yang minggu lalu adalah untuk visible itu sama yang dideteksi oleh absorpsi. Nah, molekul yang mengabsorpsi energi dari sumber cahaya itu akan mengalami eksitasi. Nah, berapa jumlah energi yang terabsorpsi itu yang diukur oleh proses absorpsi, proses spektrofotometri absorpsi. Untuk yang spektrofotometri emisi atom ini tidak menggunakan sumber cahaya. Jadi atomnya ini mengalami eksitasi cukup dengan suhu dari nyala api. Jadi tidak perlu mengabsorpsi energi dari luar. Dia cukup dengan adanya suhu panas dari nyala, dia mengalami eksitasi. Nah, atom yang tereksitasi itu tidak stabil, dia akan cenderung ke keadaan normal dengan mengemisikan energinya. Nah, energinya ini yang deteksi oleh spektrofotometri emisi atom atau dikenal dengan AES. Jadi yang nyala itu bisa AS, bisa AES. Yang AS perlu sumber cahaya, yang AES tidak perlu sumber cahaya. Jadi ini prinsipnya, prosesnya tetap di sini ada proses pembentukan aerosol. Daerah bawah ini sebelum membakar ada aerosol. Nah, di nyala ini akan terjadi proses atomisasi dan absorpsi kalau itu menggunakan sumber cahaya. Nah, kemudian monokromator diletakkan setelah proses absorpsi, kemudian masuk ke detektor. Detektornya sama persis dengan yang di visible, tabung penggandaan foton, baru masuk ke recorder. Jadi kalau AAS ini ada sumber cahaya, kalau AES tidak ada sumber cahaya. Nah, molekul-molekul yang dapat diukur, apakah itu AAS ataupun AES, inilah logam-logamnya yang berwarna ungu. Nah, kendalanya adalah
untuk yang sumber cahaya itu tidak mudah kita mendapatkan sumber cahayanya untuk proses absorpsi ya. Kita tidak mudah mendapatkan sumber cahayanya karena sumber cahaya untuk absorpsi untuk AS itu khas. Sedangkan kalau untuk AES emisi itu tidak semua logam dengan suhu nyala mampu tereksitasi. Jadi suhu nyalanya nggak cukup untuk mengeksitasi atomnya. Oleh karena itu, meskipun di sini dikatakan yang warna ungu itu bisa dideteksi oleh AAS maupun AS, tapi tergantung dari ketersediaan lampunya kalau bisa menggunakan absorpsi. Nah, sekarang kita fokuskan ke spektrofotometer serapan atom. Karena kalau emisi cukup tidak ada atom, tidak ada sumber cahayanya. Ini diagram dari spektrofotometer serapan atom. Di sini ada cairan atau larutan yang akan kita uji. Di sini ada namanya ruang pencampuran atau ruang nebulizer. Di sini ada proses nyala yang ada proses atomisasi dan proses absorpsi dan juga bisa emisi. Di sini dalam nyala. Nah, kemudian karena ini absorpsi, maka si atom ini yang akan mengalami eksitasi, dia perlu energi dari luar. Jadi tidak cukup dari nyala. Maka dia diberikan sumber nyala. Sumber nyalanya untuk yang serapan atom ataupun absorpsi atom adalah namanya lampu katoda berongga atau halogenated lamp. Ini kalau disingkat dengan HCl. Jadi HCl itu bukan asam klorida, tapi untuk sumber lampu adalah halogenated lamp atau lampu katoda berongga. Kenapa disebut tersebut nanti kita jelaskan. Jadi sumber cahaya ini nanti mengeluarkan energinya cahaya melewati daerah yang pembentukan atomnya paling maksimal. Jadi posisi pembakar ini diatur sedemikian rupa supaya di daerah nyala di mana pembentukan atomnya paling maksimal. Ini yang sangat berpengaruh. Kemudian setelah melewati setelah diabsorpsi, energi cahaya dari sumber cahaya ini yang dideteksi oleh monokromator tetap atau yang keluar dari pembakar tetap yang dideteksi adalah yang diteruskan seperti halnya pada visible. Jadi yang visible meskipun yang tujuannya kita menentukan yang terabsorpsi, energi yang terabsorpsi, tapi yang dideteksi oleh detektor itu adalah yang diteruskan. Ini Pak, sepertinya sama dengan yang di visible. Jadi sumber cahaya mengeluarkan energinya diserap oleh atom, yang tidak terserap itu dilewatkan dulu di monokromator, baru kemudian diteruskan ke detektor dan kemudian ke recorder. Jadi yang diteruskan adalah intensitas cahaya yang diteruskan atau yang tidak terserap oleh atom-atom ini. Nah, sumber cahayanya jadi kalau AS adalah jadi menggunakan lampu katoda berongga atau halogenated lamp atau disingkatnya HCl. Kalau AS tidak menggunakan sumber cahaya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, kita ke lampu sumber cahayanya atau lampu katoda berongga. Ini desainnya seperti ini. Mungkin yang praktikum sudah praktikum di
bisa kelihatan ya bentuknya seperti ini. Ini ada tabung. Di sini ada anodanya, ada katodanya. Yang khas adalah bagian katodanya. Kenapa yang khas katoda? Ya inilah yang kuncinya dari lampu katoda berongga untuk AS ini sifatnya sudah monokromatis. Berbeda dengan yang visible maupun UV, itu sumber cahayanya masih polikromatis. Nah, makanya di desain alatnya, ini monokromatornya tidak diletakkan setelah sumber cahaya. Kalau di lagi ke sana, nah, kalau di visible ataupun UV, itu sumber cahayanya dilewatkan dulu ke monokromator. Karena sumber cahaya yang digunakan masih sifatnya polikromatis. Karena yang diharapkan yang nanti melewati molekul itu sifatnya sudah monokromatis. Nah, yang di AS, karena di lampunya energi yang dikeluarkan itu sifatnya sudah monokromatis, maka tidak lagi perlu dipasang monokromator di sini. Di monokromatornya diletakkan di belakang. Kita fokus dulu ke lampunya ya. Lampu ini adalah katodanya adalah khas. Katodanya terbuat dari logam yang sesuai yang kita akan ujikan. Misalnya kita ingin menguji misalnya besi, maka bagian katodanya ini terbuat dari logam besi. Begitu juga kalau kita ingin menguji kalsium, maka bagian katodanya ini terbuat dari logam katoda, logam kalsium. Jadi khas. Nah, inilah yang menjadi kendala, tidak semua logam itu bisa dideteksi oleh proses absorpsi atau AAS, karena untuk mendapatkan katoda yang sesuai dengan logam yang kita uji itu agak susah, jadi terbatas. Di sini ada anoda dan katoda. Nah, sekarang apa yang terjadi di lampu ini hingga mendapat atau mengeluarkan sumber cahaya yang monokromatis? Jadi prinsip kerja lampu tersebut adalah lampu ini kenapa terbuat dari tabung gelas khusus, karena di daerah tabung ini diisi oleh gas mulia, bisa helium, bisa neon. Jadi diisi ini, di ruangan ini diisi oleh gas mulia. Prinsipnya begini, jika anoda dan katoda diberi tekanan tinggi, maka ini akan menghasilkan energi. Nah, energinya ini membuat si gas mulia ini menyerap energi tadi yang dihasilkan dari tegangan tadi menjadi logam yang gas yang aktif, yang menjadi aktif karena dia diberi tegangan tinggi. Kemudian gas mulia yang mempunyai energi yang tinggi ini, yang diberi energi kinetik yang tinggi, itu menabrak permukaan dari katoda. Karena tumbukannya cukup kuat, sehingga si logam ini bisa terpental menjadi atom-atom logamnya. Atom-atom logam yang netral, karena di sini masih ada gas yang gas neon atau gas argon yang
energi juga kuat, maka di situ akan terjadi benturan antara atom logam netral dengan gas mulia yang berenergi tinggi. Tumpukan ini juga mengakibatkan si logam tadi mengalami eksitasi. Nah, kita tahu kalau dia atom itu mengalami eksitasi atau molekul tersebut mengalami eksitasi itu tidak stabil. Dia akan berusaha kembali ke keadaan dasar. Pada saat kembali ke keadaan dasar, maka dihasilkanlah energi. Energi inilah yang digunakan sebagai sumber cahaya. Ya, kan saya detailnya di ini gambar ini. Jadi anoda katoda diberikan energi tegangan yang cukup tinggi sehingga si gas mulia, bisa helium, bisa argon, itu mengalami ionisasi, terpental elektronnya, sehingga argonnya ini bermuatan positif. Elektron yang terpental ini itu menabrak permukaan dari katoda. Nah, bisa elektron, bisa ionnya ya, karena dia kalau gas kan bergerak ya, bergerak. Jadi tapi mayoritasnya adalah ionnya. Ion dari helium ataupun ion dari H+, argon itu menabrak permukaan katoda yang terbuat dari logam sehingga terpental menjadi atom logam. Atom-atom logam ini nanti bertabrakan dengan helium yang bermuatan atau argon bermuatan dan juga elektron-elektronnya. Tentu ini energi tumbukan juga cukup tinggi karena energinya juga tinggi. Sehingga si atom logam tadi karena bertumpukan dengan helium atau argon yang bermuatan mengalami eksitasi. Nah, pada saat ini proses eksitasinya tidak terlalu lama, hanya 100 per detik ya. Sangat cepat. Dia tidak karena kondisi eksitasi tidak stabil, dia akan cenderung kembali keadaan normal. Nah, pada saat dia kembali ke keadaan normal, itu mengeluarkan atau mengemisikan energi. Inilah yang digunakan sebagai sumber cahaya dari lampu katoda berongga. Nah, kenapa dia monokromatis? Karena dia berasal dari logam yang sesuai yang kita uji. Jadi kalau misalnya kalium, maka yang energi yang dihasilkan adalah energi dari kalium. Sifatnya sudah monokromatis. Sampai sini ada pertanyaan mengenai prinsip kerja dari lampu katoda berongga. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Berarti kalau misalkan untuk penggunaan si sumber cahaya ini tuh harus diganti gitu? Ya, betul. Oh, Bu. Ya, betul. Gitu. Ya, jadi kalau kita misalnya di sampelnya ada campuran antara besi dan kobal misalnya, maka kita harus menggunakan dua lampu Fe dan lampu kobal. Jelas? Tapi kan Bu, kalau misalkan dilihat dari alatnya tuh kayak ada satu jalur gitu. Berarti kalau misalkan ada dua sumber cahaya gitu gimana Bu? Gantian. Apakah Fe dulu selesai, baru kita ganti lampunya. Jadi gantian, nggak bisa bersamaan.
itu tuh ada ininya nggak Bu, kayak yang lebih diutamakannya dulu antara si misalkan gitu Fe sama kobalt itu? Tergantung kitanya sih, bisa tergantung kitanya, nggak mesti Fe dulu atau kobalt, tergantung kita. Misalnya yang kita ingin uji Fe-nya dulu, ya udah kita pasang dulu Fe-nya, lampu Fe-nya. Makanya kalau yang nah ini tuh bisa diatur. Kalau yang model di kita itu berputar. Jadi kalau kita di komputernya ini karena sudah terhubung dengan komputer, kita pilih lampu besi, maka lampu besi otomatis akan posisi di daerah sini. Karena ini kan nyalanya ada di sini ya, daerah sini. Kemudian pengujian besi selesai, kita ingin mengukur kobal misalnya, CO, maka kita set ininya, si lampunya, maka dia akan berputar di sini, daerah ini diganti dengan CO. Nah kalau yang ini manual, jadi kalau kita ingin mendeteksi kobal, kita posisikan kobal di daerah sini. Jadi tidak bisa bersama-sama. Jadi tiap sekali pengujian itu satu lampu. Jelas? Iya Bu, tapi kan itu tuh mau apa sih, kayak ngukurnya tuh 2 gitu kan, besinya dulu baru kobal. Nah itu tuh harus larutan standar dulu nggak Bu, antara keduanya? Kalau namanya instrumen itu namanya analisisnya secara relatif ya. Karena pada relatif harus ada standar, wajib itu. Kalau tidak ada standar, si instrumen tidak tahu ini apa senyawanya gitu. Jadi tetap harus perlu standar. Oke Bu, baik, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Nah, desain lampunya itu khas ya. Jadi ini karena terisi oleh gas mulia, bisa helium, bisa argon, maka dindingnya ini terbuat pirek. Tapi bagian ini terbentuk oleh umumnya menggunakan kuarsa. Kenapa kuarsa? Karena di sini yang dilewati oleh sumber cahaya. Jadi daerah sini tidak boleh menyerap sedikit pun hasil emisi dari logam tadi. Energi emisi yang dari logam. Jadi ini terbuat dari pirex. Makanya daerah sini tidak boleh dipegang oleh tangan. Yang boleh dipegang oleh tangan daerah sini atau daerah sini. Ini terbuat dari logam. Di daerah permukaan ini yang tidak boleh kena pegang tangan. Kenapa tidak boleh dipegang tangan? Karena tangan kita menghasilkan lemak. Lemak melapisi permukaan ini, maka justru yang lemak inilah yang nanti akan mengganggu atau mengurangi energi yang dihasilkan ya oleh logam. Jadi ini yang bagian ini yang dilewati oleh energi hasil emisi logam yang tereksitasi. Nah ini kalau gambaran aslinya adalah ini dari ini gelas ini. Nah biasanya karena ini selalu dikedepikan tegangan tinggi, artinya logamnya ini sering lepas karena sering mengalami proses atomisasi, maka lampu ini punya masa pakai. Karena kalau sering-sering kali pakai, maka si logamnya ini semakin lama akan semakin menipis. Nah ini kalau sudah menipis, maka energi yang dihasilkan pun itu intensitasnya akan makin berkurang. Nah yang perlu diingat adalah berapa jumlah tegangan diberikan. Karena kalau
kita set pada tegangan tinggi dengan tegangan yang maksimal, maka hasilnya memang intensitas cahaya akan maksimal, tetapi masa pakai dari lampunya ini semakin pendek. Jadi misalnya masa pakainya 5 tahun, tapi karena seringnya kita menggunakan energi listrik yang cukup tinggi, itu bisa dilihat dari arusnya ya. Jadi arus kalikan volt kan menjadikan watt ya, energinya yang dibersihkan. Yang kita atur adalah berapa arus yang kita berikan ke dalam tegangan ini. Misalnya ada batas minimal, ada batas maksimumnya. Kalau maksimal, memang energi yang dihasilkan dari lampu ini adalah maksimal, tapi masa pakainya menjadi rendah. Kalau kita gunakan arus yang rendah, intensitas yang dihasilkan tidak maksimal. Misalnya harusnya 1000. Karena kita menggunakan yang arus yang rendah, maka tidak mencapai 1000, bisa mungkin 200 atau 300. Nah, memang masa pakainya lampu menjadi lama karena menggunakan arus yang rendah. Makanya kita harus cari optimasi berapa arus yang digunakan agar masa pakai lampu ini itu lebih lama. Nah, apa pengaruhnya terhadap analisisnya? Nah, kalau energinya tidak maksimal, maka proses absorpsinya menjadi tidak maksimal. Tidak semua atom itu mengabsorpsi. Padahal yang kita ukur adalah energi yang tidak terabsorpsi atau energi cahaya yang diteruskan. Jadi kalau awalnya rendah, maka hasil perhitungannya atau pengukurannya juga menjadi salah. Nah, setelah proses setelah di lampu itu komponen yang berikutnya adalah pembentukan atom. Nah, pembentukan atom ini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah bagian ini, 4 larutan yang akan kita uji, kemudian ada kapilernya, masuk ke ruangan, namanya ruang pencampuran atau nebulizer, di mana di sini terjadi proses pembentukan aerosol. Ini kalau bagian nebulizer ini kita jelas, seperti ini komponennya, ada kapiler, kemudian ada nozzle itu untuk menyemburkan cairannya, kemudian ada masuknya gas bahan bakar dan juga gas oksidan. Nah, cairan ini nanti bercampur dengan bahan bakar dan gas oksidan. Aerosolnya kemudian masuk ke bagian spoiler. Spoiler ini bertujuan untuk menyeleksi ukuran aerosol. Jadi ukuran aerosol yang besar itu akan dibuang ke bagian pembuangan di waste-nya ini, di drainasenya. Nah, ukuran aerosol yang kecil-kecil itu bisa lolos masuk ke pembakar. Jadi nebulizer ini adalah pembentukan aerosol sekaligus untuk menyeleksi ukuran aerosol yang boleh masuk ke pembakar. Nah, aerosol yang ukuran kecil itu bisa terbawa sampai ke pembakar. Nanti di sini pembakar akan terjadi proses atomisasi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sampelnya. Ini kan prosesnya adalah pneumatik ya, bisa berdasarkan perbedaan tekanan. Jadi kalau kapilernya ini ada sumbatan, maka akan mengganggu proses pembentukan aerosol. Begitu juga dengan karakteristik dari larutan yang akan kita uji. Jadi kalau karakteristiknya itu misalnya viskositasnya tinggi, kemudian ada endapan dan sebagainya, itu jelas akan mempengaruhi proses pembentukan aerosol. Jadi kuncinya atomisasi adalah di daerah sini, di daerah nebulizer.
pembentukan aerosol. Nah, setelah tadi masuk ke pembakar, apa yang terjadi? Ini nebulizer ya. Ini juga sama, nebulizer. Nah, di pembakar akan terjadi proses ini. Proses pembentukan atom. Mulai dari peristiwa desolvasi, kemudian peristiwa evaporasi atau peristiwa sublimasi, kemudian terjadi proses atomisasi dan eksitasi kalau dia sudah menyerap cahaya atau suhunya melebihi dari proses atomisasi. Ini secara detail proses nebulizernya. Nah, di pembakar ini di sini akan terjadi proses tadi, mulai dari desolvasi, evaporasi, atomisasi, kemudian ada yang mengalami eksitasi. Kalau suhunya sangat-sangat tinggi, kemungkinan terbentuknya ionisasi. Ini terbentuknya atom. Ini komponen dari nebulizer yang masuk ke pembakar. Jadi pembakarnya ini seperti ini, lebar ini. Jadi cahayanya nyalanya tuh sepanjang ini, makanya faktor B pada hukum Lambert-Beer ini adalah merupakan panjangnya pembakar. Karena sih kan di sini nyala, di daerah nyala ini akan terjadi proses atomisasi. Jadi kalau proses atomisasi itu tidak maksimal, maka tingkat kesalahan pengukuran juga semakin besar. Nah, kenapa nyala? Intinya adalah suhu. Jadi dibakarlah si molekul tadi dibakar menjadi atom, intinya ke sana. Jadi suhu nyala itu sangat berpengaruh. Ini profil dari nyala. Ini kalau kalian perhatikan, kalau paling gampang di nyala lilin ya. Ini ada yang tengah kosong, kemudian ada yang tengahnya biru dan merah. Ini kalau dilihat adalah suhu yang tinggi ada di daerah ini. Di daerah sini ya. Nah, disinilah diharapkan proses atomisasinya maksimal. Nah, daerah sinilah yang harus dilewati oleh sumber cahaya. Kalau prosesnya absorpsi ya, yang akan kita deteksi adalah proses absorpsi. Jadi, kenapa kita harus mengatur ketinggian dari pembakar? Karena di sini, karena kita harus mencari posisi di mana pembentukan atomnya adalah maksimal. Jadi di daerah sini. Jadi harus bagaimana mencarinya? Nah, itu berdasarkan dari trial and error. Nah, coba-coba di mana kita atur, misalnya ketinggian sekian, berapa sih absorpsinya? Kita atur, kita variasikan ketinggian pembakar dengan proses absorpsinya. Jadi kenapa tinggi pembakar itu harus disejajarkan dengan sumber cahaya, karena kita cari di sini mana yang jumlah atomnya dalam bentuk gas ya, gas atomnya itu paling maksimal terbentuk. Karena kalau terlalu tinggi di sini, maka ini sudah tidak lagi terbentuk untuk atom, ataupun di bawah. Kalau di bawah ini juga sama, belum terbentuk atom.
Nah ini, jadi ada nyala, kita posisikan adalah sedemikian rupa di mana sumber cahaya itu melewati persis di mana suhu tadi tertinggi atau di mana jumlah atom-atomnya terbentuk. Ini harus dipaskan. Nah, selain dari posisi juga pengaruh adalah suhu nyala. Jadi suhu nyala dipengaruhi oleh jenis bahan bakarnya dan juga jenis gas oksidannya. Ada yang gas bakarnya propan, ada juga hidrogen, ada juga asetilen. Gas oksidannya juga ada yang udara, ada yang oksigen murni, ada yang N2O. Tapi yang umum digunakan itu adalah asetilen udara tekan. Nah, di sini asetilen, kita gunakan ini. Ini reaksinya ada O2 dan N2. Karena kalau reaksi antara asetilen dengan udara, oksigen murni itu sangat tinggi ya. Jadi kita gunakan adalah udara tekan. Udara tekan yang kering, jadi harus bebas dari uap air. Makanya di situ kalau kalian perhatikan di kompresor itu ada penyaringnya, supaya yang masuk ke alat itu udara kering, bukan udara basah ya. Padahal kalau di daerah Bandung Utara, terutama daerah kampus kita, itu kelembapannya tinggi, jadi kadar airnya cukup tinggi. Nah itu harus dilewatkan ke penyaring sehingga yang masuk ke alat itu adalah udara kering. Suhu yang dihasilkan dengan bahan bakar dari asetilen dan udara tekan itu berkisar 2540 Kelvin. So, kalau dibuat derajat berapa? Kurang 294 ya. 273. Jadi suhu yang dihasilkan dari bahan bakarnya asetilen adalah dan udara itu adalah 2540 Kelvin. Nah, ternyata suhu nyala itu tidak hanya dipengaruhi oleh jenis bahan bakarnya dan jenis oksidannya, tapi juga dipengaruhi oleh komposisi. Jadi kalau kita gunakan asetilen dan udara tekan, komposisinya antara asetilen dan udara tekan harus pas. Kalau tidak pas, maka sifat nyalanya itu bersifat suhunya sangat rendah. Jadi kalau komposisi asetilen dan udaranya itu tidak pas atau kebanyakan asetilen, maka suhu yang dicapai ini tidak maksimal. Nah, kalau suhunya tidak maksimal, maka proses atomisasi juga tidak maksimal. Kalau kita gunakan udara tekannya cukup sangat tinggi, juga berpengaruh terhadap proses atomisasi, karena juga suhunya kemungkinan sangat tinggi dan akibatnya yang harusnya sampai atomisasi pembentukan atom terlewati. Jadi suhu nyala ini mempengaruhi proses atomisasi. Untuk mencapai suhu nyala itu kita harus memilih gas bahan bakarnya dan gas oksidannya, dan juga mencari komposisi yang tepat untuk suhu yang diharapkan untuk proses atomisasi.
Nah, pada saat proses atomisasi, nanti si atom-atom tersebut akan menyerap energi dari sumber cahaya. Nah, karena atom itu juga sama, dia penyerapannya bisa maksimal, bisa tidak. Makanya di sini karena penyerapannya tidak seragam semua atom itu, meskipun atomnya sama ya, misalnya atomnya kalium, tapi pada saat dia menyerap energi cahaya itu beragam, sehingga yang mengalami eksitasi juga energinya beragam juga. Selain itu juga adalah si background dari nyala itu juga menghasilkan warna. Jadi nyala sendiri menghasilkan warna. Makanya kalau kita ingin mendeteksi berapa sih energi yang tidak diserap atau yang diteruskan, kita harus pilah-pilah dulu. Karena kalau seperti kita tahu kalau setiap warna itu mempunyai panjang gelombang tersendiri. Ya. Nah, ini dengan juga ini atom itu kalau dia menyerapnya maksimal mungkin sampai sini, sehingga energi yang diteruskan juga lebih kecil. Tapi kalau penyerapannya sampai di sini, maka energi yang diteruskan juga akan berbeda. Nah, inilah yang nanti yang menyebabkan mengapa monokromator itu diletakkan setelah nyala. Jadi saya kembali ke sana, ke atas. Kenapa monokromator diletakkan setelah nyala? Jadi monokromator diletakkan setelah nyala karena di sini nyala pun mempunyai energi, artinya mempunyai panjang gelombang. Kemudian yang menyerap ini, menyerap cahaya itu juga bisa molekul, bisa atom, bisa juga ion. Nah, akibatnya, sedangkan kalau yang diteruskan itu deteksinya adalah berdasarkan pada intensitas awal. Jadi intensitas cahaya yang diteruskan itu dibandingkan terhadap intensitas awal. Makanya kita harus saring mana yang intensitas cahayanya sesuai dengan panjang gelombang di awal. Nah, di sini letakkanlah monokromator supaya monokromator ini menyeleksi hanya mendeteksi intensitas cahaya yang panjang gelombangnya sesuai dengan yang di awal. Jadi kalau panjang gelombang tidak sesuai dengan awal, itu dianggapnya atau tidak terdeteksi atau dibuang oleh monokromator. Jadi monokromator ini diletakkan setelah nyala, setelah terjadi proses absorpsi oleh atomnya. Masih ingat monokromatornya? Monokromator itu terdiri dari apa saja? Sistem monokromatornya. Monokromator sama dengan yang di visible atau yang di UV. Karena monokromator itu mengubah cahaya yang polikromatis menjadi monokromatis. Berarti di situ ada proses penguraian cahaya. Jadi cahaya yang bersifat bersifat polikromatis atau berbagai panjang gelombang oleh komponen tersebut diuraikan sehingga terjadi berbagai panjang gelombang. Nah, nanti
oleh lensa pemusat, itu nanti dipilah mana yang diinginkan. Yang sudah diinginkan, panjang gelombang langsung kemudian diteruskan ke lewat celah cahaya, nanti yang dimasukkan ke detektor. Jadi kalau komponen monokromator ini mungkin mengingatkan kembali di ada namanya isi difraksi. Isi difraksi ini adalah yang pengurai cahaya, sehingga terjadi berbagai macam cahaya berdasarkan pada sudut jatuhnya cahaya, kemudian diuraikan. Nanti panjang gelombang yang diinginkan itu yang boleh masuk ke celah keluar, yang lainnya dibuang. Nah, dari monokromator ini nanti baru masuk ke detektor. Detektornya sama ya, seperti yang di UV visible, tabung penggandaan foton. Jadi energi yang cahaya, intensitas cahaya yang diteruskan itu energinya masih lemah, jadi perlu dinaikkan sinyalnya supaya nanti bisa masuk ke recorder. Makanya disebut ada penggandaan foton. Baru masuk ke detektor. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, nggak tidur kan ya? Ibu izin bertanya. Yuk, silakan. Kan tadi tuh di yang kalau misalkan yang spektrofotometri AAS tuh di sumber cahayanya itu udah bentuknya tuh monokromatis gitu kan, Bu? Iya. Nah itu tuh kenapa di depan sumber nyala tuh ditempatin lagi monokromator gitu kan, dia udah bentuknya monokromatis, Bu. Monokromator diletakkan setelah pembakar. Ya, pembakar. Kan di pembakar itu macam-macam. Ya, di pembakar itu ada molekul, ada atom yang tereksitasi, ada juga yang terionkan. Kalau atom yang tereksitasi, kan pasti dia akan kembali ke keadaan dasar kan, ya kan? Dia mengemisikan cahaya, ya kan? Dia meskipun prosesnya absorpsi, si atom yang netral tadi menyerap cahaya atau menyerap energi dari sumber sinar. Karena proses emisi, proses absorpsi itu dia akan mengalami eksitasi. Kan eksitasi pasti tidak akan stabil. Dia akan kembali ke keadaan dasar, diemisikan cahaya. Padahal kalau prosesnya absorpsi, yang kita deteksi adalah energi yang tidak terabsorpsi. Paham? Jadi energi kalau proses absorpsi yang deteksi oleh detektor itu adalah cahaya yang tidak terserap. Ya, sumber cahaya dari intensitas cahaya dari sumber cahaya yang tidak terserap, bukan yang diemisikan. Makanya di monokromator itu diletakkan setelah pembakar, karena dia hanya mendeteksi intensitas yang diteruskan yang sesuai dengan panjang gelombang dari sumber cahaya. Yang emisi dia tidak mau, harus dibuang. Harus dibuang, tidak sampai ke detektornya. Ada yang kurang jelas?
Oh ya Bu, udah jelas. Berarti karena di sumbernya di nyala api itu tuh emang karena ada proses eksitasi, terus emisi, absorpsi dan lain-lain gitu. Iya. Jadi harus diubah lagi ke monokromatis gitu. Iya, harus dibuang yang lainnya. Jadi cahaya yang lainnya harus dibuang. Yang dideteksi oleh detektor hanya intensitas cahaya yang diteruskan, di mana panjang gelombangnya harus sama dengan yang di awal. Harus sama dengan panjang gelombang dari sumber cahaya. Dan nyala pun juga mempunyai panjang gelombang. Itu kalau misalnya tanpa adanya logam pun dia sudah menghasilkan cahaya. Punya energi lagi. Itu yang harus diseleksi supaya tidak sampai ke detektor. Jelas? Iya Bu, jelas. Iya Bu, kalau mau nanya juga, kalau misalkan yang apa sih penentuan tegangan terus arusnya juga itu tuh udah ada apa ya, kayak teorinya apa emang harus dihitung sesuai apa ya, sumber nyala yang kita gunakan gitu Bu? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan siapa sih namanya siapa ini aku? Desti Bu. Oh Desti, oke. Terima kasih Desti. Pertanyaan bagus semua ya. Jadi gini, di lampu ini itu di bagian daerah sini ada tercantum range arus yang digunakan untuk menyalakan lampu ini. Biasanya dari 5 sampai 10 miliampere. Di 10 miliampere tegangan listrik kan sama kan 2200 volt. Nah, kan yang kita diberikan adalah energi watt. Jadi arus kalikan tegangan. Nah, kalau arusnya di situ kita pakai 5 di lampunya itu biasanya ada 5 sampai 10 miliampere. Artinya bisa digunakan 5, bisa kan 10. Nah, kalau 5 itu minimal lampunya nyala, tapi energi yang dihasilkan kecil, energi listriknya. Kalau 10, tadi yang listriknya besar, bagus, maksimal energinya untuk menghasilkan panjang gelombang yang diinginkan tadi. Tetapi masa pakainya menjadi rendah. Nah, biasanya kita gunakan adalah di tengah-tengah. Jadi kalau di antara 5 sampai 10 kita pakai yang 7 miliampere misalnya. Itu hasilnya. Itu yang bisa saya jawab untuk mengenai energi, tegangan yang diberikan. Di sini bukan tegangan volt, tapi adalah karena energi listrik total, jadi satuannya watt. Ya. Arus kalikan volt. Jadi yang kita atur adalah arusnya. Kalau tegangannya kan sudah dari sumber listrik 220 volt sumber tegangannya. Tapi energi yang kita berikan itu kita atur dari pengaturan arusnya. Itu Desti. Jadi yang bisa diatur hanya arusnya ya Bu? Ya. Ada lagi? Cukup sih Bu, terima kasih. Ini waktunya udah lebih ya. Kalau nggak salah puasa itu harusnya 40 menit, ini udah lebih. Oke, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan yang lain paham ya apa yang saya jelaskan. Jadi kalau nanti praktikum misalnya ada masalah bisa menjawab kenapa sih penyebabnya misalnya. Misalnya kalau absorbasinya tidak stabil, kenapa sih hasil penyebabnya bisa tahu. Oke, itu saja yang saya berikan untuk hari ini. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.